biasakan melatih mengendalikan diri. Santriwan santriwati terutama yang baru, berlatihlah mengendalikan diri. Kamu rasionalnya digunakan, wah nggak bener ini saya, ini nggak bener. Itu namanya rasionalnya digunakan untuk strategi, metode memuluskan yang ditetapkan di dalam hati. Itu penjaring informasinya, itu kan telinga sama mata. Pelaksananya itu organ tangan, makanya kaki. Oke. Semuanya kan harus sinkron, semuanya kan untuk harmonis. Ini tutupan akhir-akhir, santriwan santriwati utamanya dan semuanya hidup sungguh tidak bisa instan. Kita harus belajar, karena memang hidup ini belajar. Mandeknya belajar saat kita meninggal dunia, apakah kita di pilihan yang benar atau di pilihan yang salah. Setahunya adalah masing-masing setelah meninggal. Sekali lagi kita adalah murid dari kehidupan. Kira itu hal yang mendasar tadi sudah banyak saya ucap, ya. Biasakan melatih mengendalikan diri. Santriwan santriwati terutama yang baru, berlatihlah mengendalikan diri. Keinginan-keinginan yang kita tidak terbiasa melatih, sedikit demi sedikit latihlah. Nah, jajan ya wajar, jangan kebablasan. Oh ya, semuanya penyakit antibodi yang sangat baik. Sesungguhnya kita juga sudah siap AKT, tapi jangan mengandalkan ini. Itu tadi kan mengendalikan diri, kemudian yang mengendalikan diri, ya, manajemen diri itu mengendalikan diri yang pertama, kemudian yang kedua memaksa diri, mau memaksa diri, ketiga adalah sabar dan tawakal. Katakanlah itu ya, itu disampaikan tadi saya telah mengucap. Junatun, sobarun, mengendalikan diri, sabar, dan jihad, memaksa diri untuk berbuat baik, memaksa aras-arasan upacara, memaksa upacara, karena itu memang fakta, kamu harus mengikuti itu. Kemudian orang itu saya nggak tahu kalau sakit itu seperti apa. Memang orang itu kalau sudah, kamu harus punya rasional, harus kita gunakan. Kalau pengalaman pribadi, kalau saya suatu saat sakit lidah itu untuk makan nggak enak, maka saya akan berusaha rasional, maka saya cara menelan apa yang saya lakukan. Akhirnya nasi saya sentor seperti obat, sebagai contoh kan begitu. Itu kan akal kan kita gunakan untuk mencari sebuah metode. Tapi saya akan katakan demikian, tolong biasakan minum air yang cukup. Saya mohon, ini walaupun teknis, tapi banyaknya penyakit itu akibat kita sering dehidrasi, kekurangan minum air, itu menjadikan antibodi kita lemah. Tolong biasakan, kowe nek perlu, nek gak jarang ngombe, ingatnya itu pada saat wudhu. Kamu wudhu air ditelan saja kalau perlu, kan begitu gitu loh ya. Ketepatan air yang di kita semuanya itu adalah air dengan kualitas minuman semuanya. Sing mbok nggih umbah-umbah itu kamu bisa kamu minum, asal bukan yang setelah kamu jadikan untuk mencuci pakaian. Sadurunge tinggi cuci pakaian, airnya itu sudah dalam kualifikasi, ini juga sudah dari izin untuk
PRT, untuk minuman apa jenenge apa isi ulang kan gitu. pH-nya pH minimal 7,8 sampai 8,4. Nah, di pH kita adalah pH, walaupun nggak berani mengatakan alkali murni, tapi secara secara natural kita itu sudah di atas rata-rata, pH-nya sudah 8, itu pH alkali, pH penyembuh. Kemudian kandungan mineralnya kita juga ideal. Kalau kamu membaca di WHO, prasyarat air minum yang sehat itu di atas 200, di bawah 500, ini berarti akan zat mineralnya adalah akan berfungsi. Di sini kan kita TDS-nya adalah 230, sangat ideal. Makanya, tapi apapun entah, monggo itu biasakan minum, jangan jauh dari minum, biasakan minum air putih, biasakan 0,3 kali bobotmu, katakanlah demikian, umpamanya 0,3, 0,4, 0,3, 0,4. Jadi kalau bobotnya per kilonya maksudnya, sehingga kalau orang itu bobotnya 40, berarti ya 0,4 kali 4, kurang lebih kan. Kali bobot, kalau bobotnya 70 kali 0,3, 0,4, 0,3,5 ya berarti 2 liter 6, 2 kan gitu. Jadi kita nggak ngebyah, minumlah sehat itu minimal 2 liter sampai 3 liter umpamanya. Bayi kalau ngombe 2 liter makanya 0 kan, ada koefisiennya. Tapi itu setiap ahli kesehatan ya masing-masing. Yang penting jangan jauh, apalagi sampai dehidrasi. Gini, di semua keran itu dapat kamu minum, tapi banyak yang sakit karena dehidrasi. Itu kan ironi gitu loh. Ngopi sak jingkir maghrib toko subuh lek-lekan dan sama sekali nggak minum, akhirnya geblak kan gitu toh. Entek kopi gawe kopi neh, ya kopi tapi imbangi banyu putih. Tolong. Kemudian tentu dalam hal makan juga demikian, kamu harus, ini yang saya maksud akal digunakan. Ya, minuman, setelah kamu tahu informasi, jangan abaikan minum. Minuman itu hal yang sangat penting, elemen inti yang di tubuh yang diperlukan untuk mengantarkan zat-zat makanan yang kamu telan sebagai nutrisi, itu sangat diperlukan. Mentransformasi, mengantarkan enzim atau hormon itu sangat diperlukan. Kemudian yang juga nggak kalah pentingnya adalah makanan, ketepatan makanan yang di kita adalah sebagian besar makanan sehat. Mungkin termasuk jarang pondok memikirkan makanan itu semuanya adalah yang dipikirkan adalah sehat. Sayurnya ya sehat, segone ya organik, ya mung kowe lho nduk. Itulah. Jadi nek ndelok kasus data iki sing santriwati karo sayur iki girap-girap. Rata-rata bahasa Indonesia girap-girap itu apa? Gak enak ya bahasa Indonesia deh. Jadi santriwati seharusnya secara logika seharusnya santriwati yang perempuan itu untuk lebih suka kepada sayur. Karena tubuhnya itu sangat membutuhkan lebih
daripada ya walaupun semuanya sama begitu, apalagi pada saat sudah ibu-ibu. Tapi kan membentuk kebiasaan itu diperlukan, tapi faktanya yang sayur itu yang di santriwati itu girap-girap. Jadi yang sayur-sayuran yang di putri itu nggak disentuh sama sekali. Akhirnya banyak yang sakit. Kadang kita harus melakukan sesuatu yang kita nggak suka, bagaimana cara supaya bisa masuk, itu disebut sebuah energi dan kesehatan. Terkadang kita memerlukan itu. Oke, bisa menambah mungkin lauk, nah, kan mungkin kan nanti siasat-siasat strategi yang diperlukan. Tapi tolong jangan tinggalkan yang namanya sayur. Anda tetap membutuhkan yang namanya enzim dan hormon. Hormon kamu itu nggak berfungsi kalau asupan enzimmu itu kurang. Enzimmu terpenuhi untuk dapat mentransformasi hormon atau nutrisi yang lain, membutuhkan air. Fal yang insan ila to'ame, untuk memperhatikan kesehatan apa yang dimakan. Orang yang sakit itu cenderungnya adalah karena kurang air dan pola makan yang kita butuh melatih. Hindari jajan-jajanan yang bersifat micinisasi, ya, hindari. Siap saji, kalau ndak apa-apa, tapi jangan. Kita sudah terlanjur, kadang orang tua juga adik pondok gelem juga seneng banget, akhirnya diwujud dengan jajan berlebih atau uang berlebih. Hindari untuk jajan atau makanan yang akan menjadikan penyakit. Oke, kamu boleh minum semacam atau seperti, kalau ini ngomong subjek ya, tapi ojo bendino. Ojo bendino iki maksudnya yang ngerti, ojo mung mikir ben payu ya, maksudnya barang dia butuh dicewer. Ben payu akhirnya mergo laris dikek ngarep dipampang di ngarep diwi. Ini kan contoh pomol ya. Enggak, tidak apa-apa sekali dua kali, tidak apa-apa. Tapi jangan jadikan kebiasaan, kebanggaan dapat minum Coca-Cola seperti terus-menerus ya. Atau minuman-minuman yang langsung menjadi siap saji. Gak apa-apa, tapi ojo bendino. Oke, itu makanan yang kita siapkan, makanan sehat, mau memaksa diri. Tempe itu sepele banget ya, tapi itu kandungannya juga besar gitu. Nutrisi, kayak itu saya ingin saya tekankan, minum, karena data minuman dari data klinik ini juga pesan dari teman-teman klinik kesehatan, kita tuh minuman yang sangat kurang. Minuman, setiap kali orang sakit dicek minumannya kurang, sakit dicek minuman kurang, minuman dicek ternyata sayur enggak doyan kan gitu wes belas. Kamu makan sayur kan enggak kayak kambing kan enggak dipaksa makan mentah toh, kecuali kamu dipaksa makan sayur seperti kambing, kon ngerokoti langsung. Terus kan enggak, kan ya dimasak dah, dimasak kan. Penyesalan itu datangnya selalu di belakang, sebab kalau di depan namanya bukan penyesalan. Apa? Ya, penyesalan di belakang. Biasanya orang itu kalau sakit masuk dokter, ini kurang air minum ya, sampai dokter ki jane ki ngerti pokok gak kena aku, pokoknya mlebu di dokter itu mesti ditembak kurang air minum ya kan gitu. Entah. Yes.
Wong banyu garek mangap ngono ya ngeliran tekan ngombe. Ya garek kran mbok ngene ngene kok ya angel mentang. Yang lain-lain itu kan disiapi galon. Kita itu semua keran itu air minum loh yang di kita ini. Wis to. Nek kena tinggal ngomong-ngomongan, gak enek pondok sing gendeng kaya awake dhewe iki. Air minum tinggi umbah-umbah, tinggi adus, tinggi wudu. Gak gendeng jenenge. Sing bongge yang kamu gunakan untuk mandi, kamu gunakan untuk wudu, mandi, sampai cebok BAB itu air minum loh. Itu gak gila itu namanya itu. Gak kurang sugih piye kowe. Air minum. Dan itu nek dites TDS-nya, pH-nya di atas airnya yang dijual yang di pasaran loh itu. Mong mbok nggih cewek lho. Gak enek lho pondok gendeng kaya awake dhewe iki piye to. Ngono mosok kon ngombe angel ya. Lah masa ketepatan yang dokternya Kertosono, kemudian kepala dokter, kepala kesehatannya Pak Nurholis, Dokter Nurholis, setiap kali kita ketemu santri kurang air minum, Mbak Yai yang banyak, wanti-wanti ini dokternya kok ngono terus sih, gitu. Ketepatan karena kita juga sering ketemu. Saya nggak tahu loh dok, padahal kita tuh semua air itu sampai kita air minum, memang nggak saya sebutkan sumbernya sama. Kita tuh yang digunakan untuk mandi, untuk cuci itu air minum semua loh, dok. Kaget dia. Nah, dikira bayangannya tuku galon, ya, apa ngono kan gitu bayangannya. Oh gitu Pak Yai, iya kita tuh sampai supaya santri ustadz civitas itu supaya sambil cuci bisa minum, BAB bisa minum, mandi minum, sampai airnya itu adalah air minum digunakan untuk mandi. Kaget Pak Nurholis itu. Biayanya berapa? Gratis, akan gitu. Gitu. Dan banyak testimoni minum air rutin dengan air kita itu yang sakit ginjal itu saat rutin minum 10 gelas setiap hari itu seperti zam-zam. Ada beberapa yang praktek testimoni itu seperti air zam-zam. Jadi air batu ginjalnya bisa luruh dalam waktu dan yang sama itu kan pada saat beberapa testimoni. pH-nya kan masih tinggi kita, pH-nya. Saya kira begitu, ayo kita bangun bebarengan kebersamaan, kekeluargaan. Kita bangun komunikasi yang komunikatif. Komunikasi itu omong. Nek komunikatif itu yang ngrungokke, mencermati, ndodo, rasional. Arti komunikatif namanya. Keinginan tahuan ya gitu ya. Itu keinginan tahuan tapi bukan kepo, beda loh ya. Keinginan tahuan tapi bukan kepo. Kalau keinginan tahuan itu unsur sains teknologi, nek kepo itu subjek gitu loh ya. Apa-apa pengen rohani gitu kan kepo, pengen. Itu sebenarnya bagus, tinggal ngelola. Itu ayo kita bangun sekali lagi ilik-inilean musyawarah bil hikmah, komunikasi yang komunikatif, ilik-inilean musyawarah yang bil hikmah, balik nah.
Semoga dalam syafaat mendapatkan beri-beri pangestu guru wasitoh ya. Puji, pinuji itu ya, saling support, saling dukung, saling peduli. Ayo kita budayakan di lingkungan kita, lingkungan yang belajar, lingkungan yang sains, lingkungan yang akan membentuk kepribadian soleh dan solehah. Sebab kita untuk tumbuh soleh dan solehah sendiri akan lebih berat. Kita membangun komunitas, support. Kalau ada temanmu yang mungkin karena baru pengenalan gak kerasan, maka jadikan sebagai proses diri dalam kepedulian membangun kecerdasan spiritual. Intinya adalah kepedulian empatik. Semoga dalam ridha Allah, dalam maghfirnya mendapatkan beri-beri guru wasitoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.